Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Siti Masito dengan NIM 22821333005 dari Akuntansi Syariah 3B akan menjelaskan mengenai akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata doroba, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, penabung disebut dengan mudharib. Mudharib sebagaimana entrepreneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan darb atau perjalanan untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama, yaitu shahibul mal, menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Lalu yang selanjutnya ada rukun mudharabah. Imam Nawawi menyebutkan bahwa mudharabah memiliki 5 rukun, yaitu yang pertama modal, yang kedua jenis usaha, yang ketiga keuntungan, yang keempat sigor atau pelafalan transaksi, dan yang kelima yaitu dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola. Yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat dalam mudharabah, yaitu yang pertama, penyedia dana atau shahibul mal dan pengelola mudharib harus cakap hukum. Lalu yang kedua yaitu pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Lalu yang ketiga yaitu modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola mudharib untuk tujuan usaha. Lalu yang keempat yaitu keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal syarat keuntungan. Lalu yang terakhir yaitu kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib. Selanjutnya ada jenis-jenis akad mudharabah. Secara umum, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada mudharabah mutlaqah dan yang kedua yaitu ada mudharabah muqayyadah. Yang pertama itu mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini adalah akad dalam bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Karakteristiknya yaitu yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana yang dicantumkan dalam akad. Lalu yang kedua yaitu untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Lalu yang ketiga yaitu tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Lalu yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib ini dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini yaitu yang pertama, pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Lalu yang kedua yaitu bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan. Lalu yang ketiga yaitu sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
Lalu yang selanjutnya yaitu aplikasi mudharabah di perbankan syariah. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Mudharabah diterapkan pada yang pertama yaitu tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Lalu yang ketiga yaitu pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Lalu yang keempat yaitu investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh Sohibul Mal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai akad mudharabah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.